Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mystical Story bersama saya Yoga Jelani. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Bangkitnya Ilmu Wangsa Astra Dharma. Jadi di part 2 ini nantinya saya akan membawakan sudut pandang dari Aisani, biar kita bisa tahu gimana ceritanya bisa ada pembantaian di desa Adiwerna itu. Siapakah wanita tersebut dan apa pemicunya bisa sampai seperti itu? Cerita ini berasal dari akun Twitternya Project Zero dengan username @candawarma_853. Buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, bisa kunjungi dan follow juga akun Twitter tersebut. Linknya saya sudah sediain di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ke ceritanya. Buru-buru kututupi tubuh wanita itu dengan jaketku dan kubopong ke dalam rumah warga. Sembari menunggu wanita itu sadar, aku memagari sekeliling rumah dengan perisai gaib agar tidak ada setan-setan yang bisa mendekat. Lalu aku pergi sebentar untuk mencari tas ranselku yang kujatuhkan saat mau bertarung dengan sosok tadi. Sekembalinya aku mengambil tas, kulihat gadis itu masih tergeletak di atas kasur. Aku berniat untuk membasuh tubuhku dulu untuk menghilangkan keringat setelah pertarungan tadi. Hug, aku kini tergeletak di kamar mandi. Dadaku rasanya sakit sekali. Huk, segumpal darah keluar dari mulutku. Sepertinya kali ini aku bertindak terlalu ceroboh. Seharusnya aku tidak usah menggunakan cemeti bahu wandas, mengingat energiku yang belum sepenuhnya pulih. Gila, wujud rohnya saja sudah sangat menguras energi. Bagaimana jika Abah memberikanku wujud fisiknya? Ujarku dalam hati. Dengan menahan sakit, aku berusaha untuk mengambil posisi meditasi untuk memulihkan tubuhku. Setelah selesai, aku pun melanjutkan mandi dan berganti pakaian, serta menyiapkan pakaian ganti untuk wanita itu. Aku berniat untuk membasuh tubuhnya yang sangat kotor karena berlumuran darah dan tanah yang sudah kering. Aku pun memasuki kamar dengan seember air dan pakaian ganti. Kubasuh tubuh wanita itu dengan kain yang sudah kubasahi. Namun aku terdiam saat hendak membasuh wajah wanita itu. Wajahnya nampak tidak asing. Kubasuh perlahan semua bagian wajahnya itu. Tiba-tiba air mata yang sudah lama kering kini kembali mengalir di kedua mataku. Aku menangis lantaran wanita yang di depanku ini ternyata adalah Aisani. Kudekap erat tubuhnya, perasaanku saat ini sangat campur aduk. Ada perasaan senang karena mengetahui bahwa Aisani masih hidup. Namun ada juga perasaan sedih karena mengetahui nasibnya yang bisa sampai seperti ini. Setelah cukup lama kuteteskan air mata, tanpa sadar aku ketiduran dengan posisi masih memeluk tubuh Aisani. Di tengah tidur pulasku, tiba-tiba tubuhku terdorong jatuh ke lantai, dibarengi suara teriakan seorang wanita. Aku yang kaget lantas refleks memasang kuda-kuda untuk menghadapi situasi genting. Mataku sigap menelusuri seluruh sudut kamar, namun aku tidak menemukan apapun. Saat ini yang kulihat hanya Aisani yang tengah meringkuk ketakutan di pojok kamar dengan selimut yang menutupinya. Kuhampiri ia dengan sebotol minuman dari tasku. "Ais, tenang, ada aku di sini," ucapku dengan menyodorkan sebotol minuman. Tetapi ucapanku tidak berhasil membuatnya tenang. Ia masih saja menangis sesenggukan. Aku pun bermaksud untuk mengelus kepalanya seperti dulu saat aku menenangkannya saat ia menangis. Belum sempat telapak tanganku menyentuh kepalanya, tiba-tiba ia menjerit secara histeris lagi. "Pergi!" teriaknya dengan tubuh yang terlihat gemetaran. Mendengar suara teriakan Aisani yang menyuruhku untuk pergi agak membuatku syok. Aku langsung memutuskan untuk berdiri dan meninggalkan kamar agar Aisani tenang terlebih dahulu. "Aisani, apa yang sudah menimpamu sampai bisa seperti ini?" gumamku lirih sebelum meninggalkan kamar. Lama aku duduk bersandar di tembok depan kamar, menunggu tangisan Aisani berhenti.
Sebatang rokok kunyalakan. Kuhisap asapnya dalam-dalam, berharap bisa mengurangi rasa cemasku. Ini semua karena setan bangsat itu. Gadis yang dulunya sangat periang dan suka membuatku marah itu, kini melihatku saja sudah membuatnya ketakutan. Aku yakin setan bangsat itu masih mengintai kami dan masih menginginkan Aisani. Jika ia masih berani mengganggu Aisani, akan kupastikan kalau ia akan musnah di tanganku. Bila perlu, akan kutumbalkan tanah ini dengan tombak pusakaku. Walaupun itu akan mengguncang seluruh pulau Jawa ini, ucapku yang dikuasai amarah. Setelah beberapa batang rokok telah habis, akhirnya suara tangisan di dalam kamar pun berhenti. Aku sedikit lega mengetahui hal itu. Mungkin Aisani sekarang sudah tertidur karena kelelahan. Krek, suara pintu yang terbuka. Aisani yang kukira sudah ketiduran itu ternyata masih terbangun dan berada di ambang pintu. Kulihat wajah yang sangat lesu kini telah melihat ke arahku dengan senyum tipisnya. "Terima kasih Om, kasihan kakak ini sudah lama menderita," ucapnya. "Siapa kau?" teriakku yang tahu kalau sekarang tubuh Aisani sudah dikendalikan lagi oleh suatu sosok yang berbeda dari sebelumnya. Aku mengepalkan kedua tanganku, bersiap untuk menyerang. "Tidak Om, aku tidak ada niatan untuk berbuat jahat kepada kakak cantik ini," ucapnya meyakinkanku. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, iya juga sih, aku sudah memasang pagar gaib di sekeliling rumah. Jadi tidak mungkin ada demit dengan energi jahat yang bisa menerobos masuk tanpa sepengetahuanku. Sosok itu mengajakku duduk di sofa, dan kini kami duduk bersebelahan. "Kamu siapa? Dan apa yang sudah terjadi pada Aisani?" tanyaku dengan nada rendah karena baru tahu kalau yang merasuki Aisani adalah sosok anak kecil dengan energi yang masih bersih. Namaku." Ia nampak terheran dengan pertanyaanku. "Iya, namamu, nama pemberian dari orang tuamu. Ibu mati dibunuh orang sebelum sempat melahirkanku. Jadi aku belum dikasih nama deh," ucapnya riang tanpa sedikit pun rasa sedih. Innalillahi, anak ini belum merasakan hinanya dunia. Pantas energinya masih bersih sekali, bisik hatiku. "Om, sini deh Om," ucapnya sembari memberi tanda supaya aku menempelkan keningku dengan keningnya. Saat kening kami saling bersentuhan, seketika sukmaku melayang, terhisap menembus ruang dan waktu. Nah, jadi di sini si Abi dikasih gambaran peristiwa sebelum datangnya si Abi ke kampung itu, melalui kontak batin antara anak kecil itu dengan si Abi. Sekarang kita mulai sudut pandang dari Aisani. Hari ini aku sedang bersiap-siap untuk pindah karena aku baru saja dipindah tugaskan ke salah satu kampung di kaki Gunung Slamet. Aku yang bekerja sebagai dokter umum sudah terbiasa dengan hal ini. Dipindah tugaskan dari desa A ke desa B atau dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Ya, itu sudah menjadi tuntutan pekerjaan. "Abi, taruh barang-barangnya yang rapi dong," teriakku ketika melihat sepupuku Abimana yang asal melempar barang-barangku di bagasi mobil. Mata Abimana melirikku dengan sinis. "Apa? Sini maju kalau berani. Kuaduin ke Abah nih," tantangku sembari memeletkan lidah untuk meledek Abimana. Abah yang dimaksud olehku adalah ayah dari Abimana, karena aku sudah menjadi yatim piatu sejak lahir. Di dalam wangsa Astra Dharma ada sebuah kutukan yang tidak bisa dipatahkan. Kutukannya yaitu jika seseorang dari wangsa ini melahirkan seorang bayi, maka kedua orang tuanya akan mati secara misterius. Kutukan ini sudah turun-temurun, terjadi karena perbuatan di masa lalu yang dilakukan oleh Kirakian. Abimana mendekatiku dengan senyumnya yang mencurigakan, serta tangannya sudah bersiap untuk mengacak-acak rambutku seperti biasanya. "Abah!" teriakku yang berlari ke arah Abah dan bersembunyi di balik punggungnya. Duh, apa sih yang kalian ributkan? Kayak anak kecil aja. Abah sedang bicara dengan Pak Anto. Jangan diganggu dulu," tegur Abah. "Itu Bah, si kuncir kuda mau ngerjain aku,"
ucapku dengan ekspresi memelas. "Abi mana?" teriak Abah. "Abi nggak ngelakuin apa-apa, Bah," bantah Abimana dengan ekspresi kecewanya. Sudah, kalian cepat beresin barangnya biar bisa berangkat lebih cepat," perintah Abah. Aku yang mendengar perintah Abah segera berlari ke mobil untuk merapikan barang-barang yang sudah ditumpuk dengan sembarangan oleh Abimana. "Dasar pengadu," sindir Abimana yang kini ikut merapikan barang-barang. "Biarin," balasku meledek. Abimana yang geram pun lantas mengacak-acak rambutku dengan keras dan terasa sangat sakit. "Abah!" teriakku diiringi tangisan. Pagi itu ditutup dengan tangisanku yang membuat Abah menjadi marah dan melayangkan satu pukulan ke Abimana. Tak terasa 12 jam sudah kami lalui. Siang ini mentari tak menunjukkan wujudnya. Kilau sinarnya kini terganti oleh rintik hujan yang turun dengan derasnya. Mobil yang kami tumpangi perlahan memasuki sebuah terminal yang lumayan besar. Kata Abah, ini adalah titik terakhir di mana mobil kita berjalan. Nanti kami harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki motor. Leganya, ucapku yang tengah melemaskan otot-otot sendiku. "Masih sakit, Bi?" tanyaku kepada Abinama ketika melihatnya sedang mengusap-usap dahinya yang terlihat biru. "Nggak apa-apa," jawab Abimana datar. "Maaf ya, itu gara-gara aku." "Idih, kamu sakit ya? Tumben-tumbenan aku salah," ucap Abimana dengan nada yang meledek. "Kalau gak mau maafin ya udah. Toh juga itu gara-gara kamu juga yang suka meledekku. Makanya jangan kualat sama yang lebih tua." Nyerocos aja tuh mulut. "Udah sana beliin aku kopi sama rokok. Rokokku sudah habis. Terus sama teh buat Abah sekalian," perintah Abimana kepadaku. "Iya Raden Bagus Abimana Susmono," balasku meledek Abimana. Abimana hanya menarik napas panjang melihat tingkah laku aku. Aku pun melipir ke salah satu warung untuk membeli kopi, teh, rokok, dan susu untukku. Setelah semua minuman itu jadi, aku bergegas untuk kembali. Kutuangkan kopi itu ke dalam gelas plastik yang telah dikasih si pedagang. Lalu aku berikanlah kopi dan rokok pesanan Abimana. Kami berdua kini tengah duduk berjongkok di depan ruko yang telah tutup untuk menghindari hujan, sembari menunggu Abah mencari ojek. "Loh, kenapa kamu minum susu?" tanya Abimana tiba-tiba. "Lah, emangnya kenapa? Aku kan gak punya alergi atau penyakit yang berkaitan dengan susu," jawabku yang heran dengan pertanyaan Abimana. "Kan kamu udah punya susu sendiri, ngapain minum dari produk lain? Mubazir tahu," ucapnya seraya melihatku dengan senyum polos mesumnya. Buk! Seketika satu sepatu hak rendahku melayang ke kepala Abimana. "Aduh!" rintih Abimana. "Mampus kau, siapa suruh cabul? Nikahi aku dulu baru boleh bicara begitu," ucapku spontan. Wajahku mulai memerah karena malu. Aduh, kenapa aku sampai kelepasan mengatakan itu? Keluhku dalam hati. "Nikahi? Kamu mau ku nikahi? Tapi maaf, akunya yang gak mau," balasnya. Aku yang mendengar itu pun langsung marah dan menjambak rambut gondrongnya yang selalu dikuncir itu. Sementara Abimana hanya bisa menjerit kesakitan tanpa berani melawan. "Bagus ya, baru ditinggal sebentar udah pada ribut lagi. Nanti sekalian tak nikahin saja kalian berdua. Mau?" ujar Abah yang tiba-tiba datang. Kami yang mengetahui Abah sudah kembali pun menghentikan pertikaian kami. Tapi mendengar ucapan dari Abah itu seketika membuatku malu. Ku ambil HP di tas dan segera berpura-pura memainkan HP untuk menutupi rasa maluku. "Nanti kalau udah agak terang, kita berangkat. Keburu malam nanti," ucap Abah. Setelah hujan agak reda, kami berangkat dengan menyewa 4 ojek motor. 3 membawa kami, sedangkan satunya membawa barang-barangku. Beberapa kali motor yang kami tumpangi terjebak dalam lumpur. Bahkan sesekali motor kami tergelincir sehingga tubuh kami berlumuran lumpur. Sekitar jam 6 sore kami sampai di kampung Adiwerna, kampung yang akan kutinggali mulai dari sekarang.
Tepat di depan gapura desa ada beberapa pria yang menghadang kami. "Orang-orang kotor macam kalian tidak pantas masuk ke desa ini," teriak salah satu pemuda yang sedang bergerombol di depan gapura. Ada sekitar 6 orang pemuda yang sedang asik berkumpul di depan gapura. 2 di antaranya menghadang kami setelah berteriak tidak sopan. "Kalian mau apa ke desa kami?" tanya salah satu dari 2 orang yang menghadang kami. Aku yang posisinya sedang berada di depan pun agak kaget setelah tiba-tiba 2 orang itu menghalang motorku dengan tidak sopan. Kulihat ke arah belakang untuk memastikan Abimana tidak melakukan sesuatu yang bisa merepotkan kami nantinya. Karena aku sudah sangat hafal pada sifatnya yang temperamen. Untungnya ada Abah di situ yang sigap menenangkan anaknya. Aku beranjak turun dari motor untuk menjelaskan maksud dari kedatangan kami ke desa ini. Tetapi belum sempat aku menjelaskan tujuan kami, terlihat 2 orang berlari menghampiri kami. "Mas, jangan mas. Ini dokter baru yang akan menjalankan puskesmas di desa," ucapnya kepada pemuda yang menghadang kami. Dari bajunya sepertinya ia adalah kepala desa di sini. Ia tampak rapi dengan baju dinasnya. "Oh, kalau Pak Kades sudah bilang begitu, apa boleh buat?" balas pemuda itu. Selepas kejadian itu, kami diantar Pak Kades menuju rumah dinas yang akan kutempati. Abimana dan Abah menghabiskan malam ini untuk membantuku beres-beres rumah serta merapikan barang-barangku agar mereka besok bisa segera pulang karena ada yang harus mereka urus. Besok paginya sebelum kepulangan Abah dan Abimana. "Ais, sini," panggil Abimana. "Apa?" balasku datar. "Bawa ini kemanapun kau pergi." Abimana menyerahkan 1 buntalan kain putih kepadaku. "Di mana-mana kalau mau ngasih barang ke cewek itu yang imut-imut atau yang bagus kek, bukan malah dikasih buntalan kayak gini," ucapku dengan sedikit merajuk. "Lagian buat apa? Hal-hal gaib lagi," lanjutku. "Sudah, turuti saja ucapanku. Ini demi kebaikanmu," bentak Abimana tegas. Iya, balasku yang kesal karena sudah dibentak. Tapi tak lama setelah mereka pergi, buntalan itu kubuang. Karena aku tidak terlalu percaya dengan yang namanya setan-setan atau hal-hal gaib, jadi kupikir buntalan itu tidak berguna. Beberapa bulan telah berlalu, aku cukup senang tinggal di desa ini, karena warganya sangat baik kepadaku. Ya, walaupun ada beberapa pemuda yang sering menggodaku dan itu cukup membuatku risih. Hari ini aku terpaksa harus mengambil lembur karena ada pasien yang harus ditangani terlebih dahulu. Aku melihat jam di tanganku yang ternyata sudah menunjukkan pukul 8 malam. "Bu, pulangnya mau saya temenin? Ini udah malam, takut ada apa-apa," tawar seorang perawat yang sering membantuku. "Gak usah mbak, terima kasih. Saya bisa pulang sendiri kok, lagian gak terlalu jauh juga," tolakku dengan halus. "Ya sudah, kalau begitu saya pulang duluan ya," pamit perawat itu. Aku mengangguk mempersilahkannya pergi. Sesudah perawat itu pergi, aku pun ikut melangkahkan kaki untuk pulang ke rumah. Jarak dari puskesmas ke rumah itu cukup dekat, sekitar 10 menit jika berjalan kaki, jadi aku tidak perlu khawatir. Jalanan yang kulewati malam ini terasa sepi sekali. Ya, seperti inilah suasana kampung di kala malam sudah datang. Aku sudah tidak heran. Setelah lama aku berjalan, sampailah pada sebuah jalan yang paling aku benci. Pasalnya, di jalanan itu hanya terdapat rimbunan pohon bambu saja, di kanan kirinya tanpa ada penerangan. Walaupun aku orangnya rasional dan tidak percaya pada hal-hal gaib, tapi aku tetap takut jika harus dihadapkan pada situasi seperti ini. Bu dokter, kenapa jalan sendirian? Mending sini dulu, ikut minum sama kami," suara dengan intonasi orang mabuk. Aku sedikit tersentak karena kaget tiba-tiba mendengar suara orang di tengah jalanan yang terlihat sepi. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling. Ternyata ada beberapa pemuda yang tengah meminum minuman keras di bawah rimbunan bambu dan gelap. Tapi karena bulan malam ini cukup terang, aku jadi bisa melihat apa yang mereka lakukan. "Kalian kenapa di situ? Cepat sana pulang,"
tegurku dengan nada yang cukup tinggi. "Jangan galak-galak dong Bu Dokter cantik." Koda seseorang yang ku tahu namanya adalah Indra. Seseorang yang dulu pernah menghadangku di depan gapura desa. Ia adalah anak dari juragan kaya yang sangat disegani di desa ini. Namun ia sangat suka berbuat onar di desa. Indra terlihat mengisyaratkan kepada dua rekannya untuk membawaku. Kedua orang itu dengan kasar mencengkram tanganku lalu hendak menyeretku ke arah Indra. Namun aku dengan sigap menendang kedua kemaluan mereka hingga mereka jatuh tersungkur kesakitan. Indra yang melihat teman-temannya tersungkur pun terpancing amarahnya. Dia memecahkan botol kaca yang tengah ia pegang, lalu mengacungkannya ke arahku. "Indra, jangan keterlaluan," teriakku yang panik. "Beraninya kau tidak menuruti kemauanku," teriak Indra. Ia lari ke arahku dengan niat untuk menusukku dengan pecahan botol itu. Aku dengan sigap mengambil pisau bedah yang ada di tasku untuk pertahanan diri. Ketika Indra sudah di depanku, ia mengayunkan botol itu ke arah mukaku. Namun untungnya aku berhasil menghindar, dan tanganku yang memegang pisau bedah refleks menyerang balik. Namun yang tidak kusangka adalah pisau itu ternyata sudah tertancap di leher Indra. Darah mulai bermuncratan dari lehernya. Indra jatuh tersungkur ke tanah dan tubuhnya kejang-kejang. Aku yang melihat kejadian itu pun syok setengah mati dan jatuh terduduk di tanah. Tanganku yang berlumuran darah gemetaran. Kenapa aku melakukan itu? Apa yang harus aku lakukan? "Abi, tolong aku," isi pikiranku saat ini. Aku yang tidak mau dicap sebagai pembunuh pun lari menuju rumah dinasku, meninggalkan Indra yang tengah sekarat. Setelah sampai rumah, seluruh pintu dan jendela kukunci karena takut ada orang yang akan mencariku. Sudah 2 jam aku duduk meringkuk ketakutan di pojok kamar. Takut kalau juragan Karmo akan datang dan membalas dendam anaknya. Karena yang ku tahu bahwa juragan Karmo sangat menyayangi anak semata wayangnya itu. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh anaknya seringkali melanggar hukum, namun ia akan tetap membelanya. Benar saja, tak lama terdengar suara gedoran dari arah pintu depan. Ada juga suara beberapa orang yang meneriakiku untuk keluar. "Aisyani, keluar kau!" Terdengar banyak sekali suara yang meneriakiku. Di tengah kepanikanku, aku baru teringat harus minta tolong ke siapa. "Ya, Abi mana? Aku harus menelponnya." Sialan, sinyalnya tidak ada. Keluhku yang mengetahui sinyal di HP-ku tidak ada. Di desa ini memang cukup sulit untuk mencari sinyal internet. Pintu di depan rumahku sudah didobrak paksa oleh orang-orang itu. Sekarang pertahananku tinggal pintu kamar ini saja. Jika pintu kamar berhasil didobrak, tamatlah riwayatku. "Keluar kau pembunuh! Keluar kau wanita jahanam! Keluar kau wanita biadab atau kubakar rumah ini!" Nyanyian merdu dari jangkrik-jangkrik di malam hari kini berganti dengan suara caci serta makian dari orang-orang yang tengah menerobos rumah dinas Aisyani. Prak! Kini pintu kamar yang menjadi pertahanan terakhir Aisyani sudah berhasil dijebol. Terlihat beberapa orang memasuki kamar dengan parang di tangan mereka. Aisyani yang tengah meringkuk ketakutan diseret keluar dengan paksa oleh beberapa orang itu. Orang suruhan juragan Karmo itu menyeret Aisyani seperti menyeret seekor binatang. Setelah sampai di ambang pintu, tubuh Aisyani dilempar ke arah juragan Karmo yang tengah menunggu di halaman depan. Kuprak! Suara tubuh Aisyani yang menghantam tanah setelah dilempar. Dengan gemetaran, Aisyani berusaha bangkit untuk memohon pengampunan dari juragan Karmo. Tetapi sebelum Aisyani berhasil untuk berdiri, juragan Karmo telah menginjak kepala Aisyani dengan keras, sehingga Aisyani ambruk lagi di atas tanah. Para warga desa yang melihat kejadian itu hanya memalingkan wajahnya, tanpa memperdulikan kekejaman yang tengah dilakukan juragan Karmo. Mereka takut jika harus berurusan dengan juragan yang terkenal kejam itu. Bahkan Pak Kades pun tidak bisa apa-apa jika harus berhadapan dengannya.
Kaki Juragan Karmo tidak ada hentinya menginjak-injak tubuh Aisani tanpa belas kasihan. "Ampun Pak, ampun," rengek Aisani memelas dengan memeluk kaki Juragan Karmo. "Ampun? Kau bilang ampun? Kau sudah membunuh anakku, tapi masih meminta ampun," hardik Juragan Karmo. "Tapi itu salah dia," bantah Aisani sambil menahan rasa sakit di dadanya. "Diam kau wanita setan!" Sebuah tendangan dilancarkan ke arah kepala Aisani, sehingga mengakibatkan Aisani seketika jatuh pingsan setelah menerima tendangan itu. "Kang!" teriak Pak Kades yang baru saja datang. "Sudah Kang, dia bisa mati nanti," ujar Pak Kades menghentikan Juragan Karmo yang tengah melanjutkan menginjak-injak tubuh Aisani yang sedang pingsan. "Aku tidak takut jika harus menghilangkan nyawa anak ini," bentak Juragan Karmo. "Jika yang akan bunuh itu warga sini, aku masih bisa menutup mulut para polisi itu. Tapi dia orang luar, Kang. Jika ia mati, bagaimana kita menghadapi keluarganya? Keluarganya di kota juga sangat kaya. Tentu mereka mempunyai backingan yang cukup kuat untuk memenjarakan kita semua." Juragan Karmo terlihat berpikir sejenak, menelaah serta menimbang ucapan dari Pak Kades. "Jadi maksudmu aku tidak boleh membunuh gadis ini?" tanya Juragan Karmo. "Iya Kang, tolong. Jika itu terjadi, maka aku tidak bisa membantu," balas Pak Kades. "Ya sudah, aku berjanji tidak akan membunuh gadis ini, tapi akan kuhancurkan kewarasannya," ancam Juragan Karmo yang sudah dikuasai amarahnya. "Kalian bawa gadis setan ini ke balai desa," perintah Juragan Karmo ke anak buahnya. Pak Kades hanya bisa memegangi keningnya, mengetahui kekejaman Juragan Karmo masih akan berlanjut. "Maaf Aisani, hanya ini yang bisa Bapak lakukan," bisik Pak Lurah. Aisani dibawa ke balai desa. Tubuhnya diikat pada pohon beringin di tengah balai desa. Anak buah Juragan Karmo menggedor-gedor pintu warga, membawa mereka ke balai desa untuk menyaksikan kekejian yang akan dilakukan Juragan Karmo. Puluhan warga sudah berkumpul di balai desa. Mereka diperlihatkan seseorang yang tengah terikat di sebuah pohon dengan telanjang bulat. "Bukannya itu Bu Dokter?" bisik warga. "Iya, itu Bu Dokter, tidak salah lagi," balas salah satunya. Bruk-bruk, suara batu-batu kecil yang baru saja ditumpahkan dari dalam karung. Batu-batu kecil itu berserakan di depan para warga. "Barang siapa yang mau melempari gadis iblis itu dengan batu-batu ini, akan kuberikan hadiah berupa uang," teriak Juragan Karmo membelah suara-suara kebingungan dari warga. "Wanita itu sudah membunuh anak sematawayangku, jadi kalian jangan segan-segan untuk menghukumnya," ucap Juragan Karmo yang sudah geram. Warga yang berkumpul masih terdiam walaupun Juragan Karmo sudah memberikan provokasi karena mereka masih bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama terlihat seseorang parubaya bertubuh kerempeng perlahan menunduk untuk mengambil beberapa batu. Warga yang lain hanya melihat dengan tatapan tak percaya. Juragan Karmo yang melihat gerak-gerik dari kakek tua itu menyeringai senang. "Lempar saja kek, akan kukasih kau 50.000 per batu yang kau lempar," teriak Juragan Karmo di sisi kerumunan. "Maafkan kakek cu, kakek sedang butuh uang buat berobat cucu kakek," gumam kakek itu pelan. Batu yang dilempar kakek itu tepat mengenai pelipis mata Aisani. Darah pun mulai mengalir dari pelipis matanya. Aisani pun tersadar setelah terkena lemparan batu dari kakek tua itu. Dengan mata berkunang-kunang, ia membuka matanya. Ia kini melihat puluhan warga tengah berkerumun di depannya. Kini kakek itu terlihat lebih gencar melempari Aisani dengan batu-batu kecil yang ia genggam. Tak lama beberapa warga mulai ikut melempari Aisani dengan batu. "Mati kau pembunuh, mati kau iblis." Kini semua warga sudah ikut melempari Aisani. Suara caci dan makian kini menggelegar membelah sunyinya malam di desa Adiwerna.
karena ketamakannya terhadap harta duniawi. Aisini yang sudah kehabisan tenaga pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menerima rasa sakit serta caci maki dari warga. Beberapa saat telah berlalu, batu-batu yang berserakan di bawah warga kini sudah hampir habis dilemparkan. "Stop!" pekik Juragan Karmo yang langsung menghentikan semua warga. "Sudah, kalian bawa wanita itu ke rumahku," perintah Juragan Karmo kepada anak buahnya. "Untuk kalian, besok bisa datang ke rumah untuk mengambil hadiahnya," ucap Juragan Karmo kepada para warga. Tubuh Aisani yang sudah berlumuran darah kini dibawa ke rumah Juragan Karmo. Sesampainya mereka di rumah, Juragan Karmo memerintahkan beberapa pesuruhnya untuk membersihkan tubuh Aisani. Ia mengatakan kalau Aisani akan menemaninya tidur malam ini. Krek, pintu kamar Juragan Karmo terbuka. Terlihat Aisani yang setengah tersadar tengah dipapah dua orang wanita pesuruh Juragan Karmo. Tubuhnya yang dulu sangat mulus dan indah, tanpa ada satupun bekas luka, kini kulit-kulitnya sudah sobek. Di badannya pun penuh dengan lebam biru akibat hantaman batu. Juragan Karmo yang sekarang tengah berbaring dengan telanjang di atas kasur langsung memberikan isyarat kepada kedua pesuruhnya itu untuk segera membaringkan tubuh Aisani di sisinya. "Sebenarnya dari dulu aku sudah mengincar kecantikanmu, Aisani, tapi si kepala desa itu selalu memintaku untuk tidak mendekatimu," bisik Juragan Karmo di samping telinga Aisani. "Walaupun harus mengorbankan anakku yang bodoh itu masih sepadan karena aku bisa menikmati tubuh perawanmu," lanjutnya. Nah, di bagian ini mohon maaf sebelumnya ada sedikit adegan 18 plusnya karena ya kekejaman yang dilakukan oleh Pak Karmo ini. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Kini tubuh Juragan Karmo sudah berada di atas tubuh Aisani. Ia mencumbuk seluruh bagian-bagian tubuh Aisani yang masih mengeluarkan tetes-tetes darah itu dengan penuh nafsu. Aisani yang masih setengah sadar hanya bisa mengutuk nasibnya tanpa bisa melawan. Keperawanannya yang dari dulu ia jaga untuk calon suaminya kini akan direnggut paksa oleh Juragan Karmo. Juragan Karmo sudah seperti orang kesetanan, memainkan Aisani seperti sebuah tubuh tanpa nyawa. Ia tanpa belas kasih menggantung, melipat, mencekik Aisani yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yang lebih kejamnya adalah Juragan Karmo memainkan alat kelamin Aisani seperti mainan. Ia memasukkan jari beserta tangannya ke alat kelamin Aisani secara paksa, membuat alat kelamin itu robek mengeluarkan darah segar. Tidak puas sampai situ, ia merusak pilar di tepi ranjang kayu miliknya. Pilar itu sangat besar dengan bentuk kerucut halus, dan dengan teganya ia memasukkan pilar itu ke dalam kelamin Aisani. Seketika Aisani kejang-kejang dan pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit yang ia terima. Dan kejadian itu terus berlanjut sampai beberapa hari. Walaupun Aisani menerima siksaan itu secara terus-menerus, tetapi ia tidak sekalipun kehilangan kewarasannya. Ia bertahan dengan cara menyimpan dendam yang sangat mendalam kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Kini ribuan tetes air hujan telah turun, mengiringi kesedihanku. Kilau-kilau petir ikut menggambarkan kepedihanku yang sedang kualami. Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Sudah dari kecil aku diajarkan untuk beriman serta takwa kepadamu, dan kulakukan itu dengan sepenuh hati. Tapi apakah ini balasan yang kuterima atas perbuatan baikku selama ini? Kau tidak lebih kejam daripada iblis. Suara tangisanku yang semakin menggeru-geru kini tertutupi oleh bisingnya hujan di luar. Mataku yang kini tengah memandang keluar lewat jendela tiba-tiba melihat banyak sekali sekelebatan sosok putih yang terbang ke sana kemari di antara pepohonan. Tak lama, sesosok perempuan berpakaian kebaya berwarna merah terlihat keluar dari balik pepohonan. Ia melenggang anggun di bawah rintik hujan ditemani beberapa sosok yang tidak kalah cantiknya.
Sosok itu kini terlihat menari dengan sangat anggunnya. Di setiap gerakannya seperti ada energi yang dapat menghipnotis semua mata yang memandangnya. Dikala mataku tengah terhipnotis dengan gerakannya, ia melambaikan tangannya mengisyaratkan kepadaku untuk menemuinya. Salah satu gandeknya melayang terbang ke arahku. Aku yang masih terhipnotis oleh tarian-tarian itu dengan senang hati mengikuti. Gandek itu terbang keluar menuju sosok penari itu. "Cah Ayu, namaku Nyai Durgandini. Siapa namamu?" tanyanya setelah ku sampai di depannya. Namaku Aisani," jawabku yang tergagap. "Aisani, nama yang indah, seindah orangnya," ujar sosok penari itu sembari tersenyum. "Aku kesini karena mendengar suara tangisanmu yang sangat indah itu. Maukah kau menjadi salah satu abdiku? Aku bisa membantumu membalaskan dendammu kepada seluruh warga desa dan si Juragan Karmo yang biadab itu," lanjutnya dengan suara yang sudah berubah menjadi serak dan berat. Sosok yang tadinya terlihat sangat cantik bagaikan bidadari kini telah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tubuhnya kini terlihat sangat kurus seperti hanya ada tulang dengan kulit busuk yang menutupinya. Wajahnya sudah hancur dengan belatung-belatung yang menyebar di antara tengkorak kepalanya. Ia menyeringai buas melihat ke arahku. Anehnya saat aku melihat sosok itu tidak ada rasa takut sama sekali. Yang ada di pikiranku saat ini adalah kesempatanku untuk bisa membalas semua perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Aku harus menerima tawaran itu, tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Aku akan menyerahkan semua yang kupunya, asalkan kau membantuku untuk membunuh semua warga desa biadab itu, balasku dengan ikut menyeringai menyeramkan. Di bawah rintik air hujan malam itu, aku dibawa ke tengah hutan oleh Nyi Durgandini. Aku dibawa ke sebuah joglo di tengah hutan. Di situ sudah terlihat banyak sekali demit-demit yang tengah berkumpul menantikan kehadiran Nyi Durgandini. Sepanjang malam kami melakukan pementasan tari dengan aku sebagai sindennya. Anehnya, aku bisa dengan syahdu melantunkan lagu-lagu itu yang sebenarnya belum pernah kudengar. Tetapi aku merasakan di balik bait-bait lagu itu terdapat kesedihan dan kemarahan yang sangat mendalam. Perasaan itu sama persis seperti apa yang kurasakan saat ini. Semakin lama pementasan ini berlangsung, semakin banyak pula demit-demit yang berkumpul untuk melihat pementasan kami. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. Suara azan subuh telah berkumandang di desa Adiwerna. Terlihat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perempuannya sedang berjalan menuju masjid. "Kok tumben sepi ya, Bu?" tanya si laki-laki. "Iya, Pak, tumben ya sepi. Biasanya jam segini udah pada keluar," timpal si perempuan. "Apa mereka ketakutan gara-gara kasus kemarin, Pak? Bisa-bisanya tiba-tiba 20 orang mati dalam satu malam dengan keadaan yang tidak wajar. Pasti itu karma dari perlakuan keji mereka kepada bu dokter yang baik itu," lanjut si perempuan. "Hus, sudahlah, mungkin lagi pada malas keluar selimut. Toh tadi malam kan hujan deras, paling malas keluar karena dingin," sergah laki-laki itu sambil sesekali menggigil. Setelah perbincangan singkat di jalan, kini mereka sampai di pelataran masjid. Pagi ini di masjid juga terlihat sangat sepi. Yang biasanya di jam segini masjid sudah terisi, kini tidak ada satu orang pun yang terlihat. Bahkan hanya terlihat satu sandal saja yang ada di depan masjid, dan itu juga paling sendal pengurus masjid. Si laki-laki pergi ke tempat wudhu, sedangkan si perempuan dan anaknya pergi memasuki masjid. Pekik si perempuan histeris. Ia menjerit lantaran melihat mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semua anggota tubuhnya telah tercabik-cabik. Semua organ dalamnya bertebaran di atas karpet masjid, mengakibatkan darahnya berceceran di mana-mana. "Nak, panggil bapak cepat," perintah perempuan itu kepada anaknya dengan histeris. Anak itu bergegas berlari untuk memanggil bapaknya.
"Bapak, bapak!" teriak anak itu memanggil bapaknya. Ia berjalan pelan ketika sudah di tempat wudhu. Karena takut akan terpleset, ia melihat-lihat sekeliling untuk mencari keberadaan bapaknya. "Bapak!" teriak gadis itu histeris setelah melihat kepala bapaknya yang sudah terputus dari tubuhnya. Ia menangis sesenggukan sembari memeluk kepala bapaknya yang sudah meninggal itu. Ia berjalan pelan memeluk kepala bapaknya, masuk ke dalam masjid untuk memberitahu ibunya. Namun yang ia tak sangka adalah ibunya juga tengah meregang nyawa. Terlihat Aisani yang sudah dirasuki iblis tengah menusuk perut ibu dari anak itu dengan kuku-kukunya yang tajam. Mengetahui anak itu tengah melihatnya dengan ketakutan, Aisani menyeringai buas ke arah anak itu. Dan ya, seperti yang sudah kita tebak, anak itu pun ikut menjadi korban kebuasan Aisani yang sedang dirasuki iblis. "Akan kubunuh kalian semua," geram Aisani yang terdengar penuh ancaman. Dimulai pada pagi hari itu, Aisani yang tengah dirasuki oleh iblis itu sudah mulai melakukan pembantaian terhadap warga desa. Baik siang maupun malam, Aisani terus melakukan perburuan. Awalnya Juragan Karmo dengan dibantu beberapa dukun melakukan perlawanan. Mereka berusaha untuk menangkap Aisani, dan itu cukup membuat Aisani kewalahan. Tetapi Aisani memanggil pasukan demit Nyi Durgandini untuk membantunya. Mereka pun akhirnya terdesak karena kalah jumlah. Karena seluruh desa sudah dikelilingi oleh demit-demit Nyi Durgandini, kini mereka hanya bisa bertahan di rumah Juragan Karmo menunggu kematiannya. Oke, sekian dulu kisah mistis kali ini. Semuanya belum selesai, masih akan berlanjut ke part berikutnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Maaf bila ada kesalahan dalam membawakan alur cerita. Buat kalian yang sudah mampir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tolong bantu like dan subscribe-nya juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.